Terima kasih juga kepada guru-guru hebat yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kalau tadi saya melihat daftar chatnya, ada yang dari Tasikmalaya, dari Sumatera Utara juga ada, dari asal saya, SMA Negeri 3, Cirebon MAN juga ada, 3, Cirebon dari hadir. Yogyakarta. dari Jogja, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi. Maaf kalau saya tidak bisa Jawa menyampaikan satu Barat. persatu nama-nama daerahnya, Bapak Ibu, guru-guru hebat. Terima kasih juga kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan. Salam saya untuk pemateri hari ini, Prof. Dr. Iketut Suwardika, dan nanti akan disambung juga dengan Ibu Dian Ayu. Batam hadir, Bu. Tema kita untuk diklat ini adalah psikologi pembelajaran. Nah, jadi yang saya bawakan ini adalah tentang pentingnya peran guru dalam memahami fenomena status sosial di lingkungan sekolah. Kita berbicara hari ini tentang status sosial. Izinkan saya untuk memaparkan materi saya. Sebentar akan saya share screen. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah nampak. Nampak, Bu. Oke, di sini saya membawakan tentang pentingnya peran guru dalam memahami fenomena status sosial di lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita berbicara tentang fenomena status sosial, status sosial ini adalah kepentingan kita bersama. Karena ini yang kita bawakan adalah di sekolah, tetapi bisa terjadi di luar sekolah atau di lingkungan masyarakat. Nah, kita bawakan ini adalah untuk ke anak didik kita atau peserta didik kita selaku kita sebagai pendidik. Karena kita pendidik, maka ini adalah tugas kita. Tapi belum tentu ini adalah tugas kita sendiri. Tapi ini juga harus bekerja sama dengan yang namanya lingkungan dan orang tua. Peran andil sebagai orang tua. Saya tahu guru-guru hebat di sini rata-rata sudah lebih dari saya umurnya, karena saya masih sangat muda. Jadi kalau saya lihat peserta hari ini banyak yang sudah orang tua. Jadi mungkin pengalamannya lebih dari saya. Cuman saya di sini adalah untuk berbagi untuk kita semua. Peran pendidikan ini sangat penting dalam menentukan upaya mempersiapkan generasi muda. Nah, generasi muda itu adalah anak didik kita sendiri. Yang menjadi tolak ukur generasi muda yang membawa kemajuan dan perkembangan bagi bangsa. Menentukan pentingnya pendidikan menjadi modal dalam kemajuan suatu Halo pendidikan. Ibu Minar. Halo Ibu Minar. Nah, di sekolah adalah tempat untuk anak didik kita menempuh pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Itu pasti ya. Karena kita memulainya itu adalah dari TK, SD, SMP, dan SMA. Karena di sini tadi saya lihat ada juga yang bergabung dari sekolah SMP. Ya, nah, kita lihat juga di sini adalah pendidikan menjadi proses yang ditempuh untuk dapat menyesuaikan diri dari pengaruh lingkungan. Keberhasilan pendidikan akan tercapai jika ada usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, fungsi dari tujuan pendidikan itu adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di dalam dunia pendidikan, guru mempunyai peran yang sangat penting dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Nah, profesi guru mempunyai tugas sebagai fasilitator. Ya, betul sekali. Kita adalah fasilitator. Tetapi masyarakat atau kaum yang lainnya juga ini adalah fasilitator. Itu jangan dilupakan. Dalam mendidik, mengajar, melatih anak didiknya. Peran guru sebagai fasilitator harus bisa dilaksanakan oleh para tenaga pendidik. Bagaimana memberikan pelayanan kepada para siswa untuk memudahkan proses kegiatan pembelajaran. Setiap guru pasti mempunyai metode dan cara yang berbeda untuk mencapai tujuan utama, yaitu dalam mencerdaskan anak didik. Oleh karena itu, guru merupakan salah satu perangkat terpenting dalam proses kemajuan bangsa Indonesia. Karena ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Karena guru ini adalah ujung tombak, maka biasanya kalau kita ambil ke SD ya, kalau SD itu adalah guru kelas. Nah, jadi di dalam kelas ini, seorang guru ini adalah panutan. Kalau ada nak kirim di situ di guru merupakan salah satu tenaga pendidik yang mempunyai peran sebagai faktor penentu dalam keberhasilan tujuan dan mutu pendidikan. Karena guru yang langsung bersinggungan dengan peserta didik untuk memberikan bimbingan dan menghasilkan lulusan yang diharapkan oleh sekolah orang tua. Peran guru harus bisa mempengaruhi siswa, membuat siswa menjadi lebih baik dari segi kognitifnya, segi afektifnya, maupun segi psikomotoriknya. Berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 yang mengatur tentang kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap. Ini termasuk ke Halo Ibu Minar. Mohon izin Bu. Hilang suaranya, Bu. Hilang suaranya. Suaranya hilang, Bu. Suaranya kecil, Bu. Udah kecil teh hilang. Suaranya hilang, Bu. Izin Bapak Ibu Guru, kalau ada pemaparan mohon di silent dulu. Jadi biar kita fokus. Terima kasih. Maaf Bapak Ibu, terputus sebentar, saya screenshot lagi. Iya, terputus sebentar Bapak Ibu. Oke. Mohon izin Bu Mina, Bu. Full screen, Bu. Full, Bu. Bagaimana Bapak? Full screen, Bu. Ini belum Suaranya penuh. kecil sekali, maaf Bu, suaranya. Ya, sudah Bu, mantap. Silahkan lanjutkan, Bu. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Oke, bagaimana? Kenapa itu basah bajumu, basah celanamu di belakang? Guru harus mampu Saya started screen sharing. Proses. Bapak Ibu untuk mengunmute-kan suaranya sebentar. Guru harus mampu mempengaruhi perubahan sikap sosial siswa. Melalui kegiatan sehari-hari di sekolah, siswa dapat
melihat bagaimana interaksi antara guru ke guru, interaksi antara guru ke siswa. Secara tidak langsung, siswa akan mencontoh dan menerapkan dalam aktivitas. Salah satu contohnya itu adalah misalnya bagaimana seorang guru menerapkan sikap sosial, menyapa. Nah, contohnya saja, menyapa atau tegur sapa. Sebelum guru menyampaikan di depan kelas, pasti guru akan memberikan sapaan. Selamat pagi anak ibu, selamat pagi anak ibu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, pasti seperti itu kan di dalam kelas. Nah, itu adalah bentuk dari apersepsi. Nah, sikap sosial ini pasti sudah diberikan kepada anak didik kita. Salah satu contohnya lagi adalah bagaimana kita memberikan rasa empati, menanamkan rasa empati kepada anak didik kita. Sebagai salah satu contohnya, jika ada anak didik kita yang mengalami musibah, nah, bagaimana seorang guru mengajarkan kepada anak didik kita memberikan rasa empati? Salah satu contohnya adalah memberikan kata-kata penghiburan. Salah satu contohnya adalah kita katakan namanya adalah Tiara. Dia mengalami musibah, maka harusnya seorang guru mengajarkan, Tiara, sabar ya, mungkin ini adalah cobaan dari Tuhan, semoga akan menjadi lebih baik lagi. Nah, itu salah satu contoh hanya dalam ucapan. Boleh dengan tindakan, misalnya ada kita lihat sekitar kita yang mengalami musibah, misalnya banjir. Nah, bagaimana kita mengajak anak didik kita untuk memberikan mereka kalau saya katakan mengajak mereka atau mendorong mereka memberikan apa yang mereka punya. Contohnya tanpa harus meminta kepada orang tua, yaitu adalah uang jajannya. Misalnya kita katakan uang jajannya ada 5.000, maka bisakah anak didik kita ini menyisihkan setengahnya saja, 2.500 untuk kita sumbangkan ke orang yang terkena musibah. Nah, salah satu contohnya seperti itu. Jadi, seorang guru memberikan atau menanamkan prinsip-prinsip sikap sosial kepada anak didik kita. Karena apa? Karena kita ini adalah guru, karena kita ini adalah sebagai rule of model. Jadi, pasti apa yang kita lakukan, apa yang kita contohkan kepada mereka, pasti akan mereka ikuti. Jadi sikap sosial bagi siswa sangatlah penting karena kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh sikap baik terhadap diri kita maupun sikap terhadap orang lain. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan hal seperti itu, waktu dia nanti di rumah, di lingkungan, maka akan mengikut, maka akan mengalir seperti itu. Nah, hal yang dapat dimanfaatkan pengalaman kita sehari-hari sebagai dasar untuk menilai sikap kita. Pada saat menilai, kita berusaha memperbaiki sikap kita menjadi sikap yang positif secara terus-menerus. Itulah yang kita harapkan untuk anak didik kita. Lalu, di sini saya ada memiliki sikap sosial ini mengacu pada apa? Yang pertama, ini adalah kejujuran. Bagaimana kita menanamkan nilai dari kejujuran kepada anak didik kita? Pada saat anak didik kita ini, kita contohkan memiliki, misalnya contohnya kawannya ada jatuh uang dari kantongnya, dari sakunya. Kebetulan dijumpain sama kawan yang lain. Bagaimana cara kita memberikan mereka sikap kejujuran? Kalau bukan yang miliknya harus dipulangkan. Nah, jadi salah satu sikap sosial ini sangat-sangatlah penting. Karena ini kita tanamkan dari kecil. Karena ini kalau tidak kita tanamkan, maka akan berdampak sangat-sangat tidak baik di kedepan hari atau di kemudian hari. Karena jujur adalah kunci utama kita dalam memulai kehidupan kita. Yang kedua adalah kedisiplinan. Bagaimana kita menanamkan cara kedisiplinan kepada anak didik kita. Mulai dari dia bangun tidur, mulai dia dari setelah bangun tidur, apa yang akan dia kerjakan, tepat waktu di sekolah. Kalau dia tidak tepat waktu, pasti ada punishment-nya. Nah, kedisiplinan inilah yang harus kita tanamkan. Lalu yang ketiga ini adalah tanggung jawab.
Bagaimana rasa tanggung jawab ini salah satu contohnya adalah tugas. Tugas dalam arti kata, apakah dia tepat waktu dalam mengumpulkan tugas? Nah, kita sebagai seorang pendidik, kita juga harus bertanggung jawab. Jika kita memberikan tugas kepada anak didik, maka kita juga harus memberikan penilaian. Jangan kita hanya memberikan tugas, tapi tidak ada penilaiannya. Nah, jadi pada saat kita memberikan tugas, kita memberikan penilaian, dan kita berikan juga kepada mereka pujian pada saat mereka menyelesaikannya. Yang keempat, ini adalah bentuk toleransi. Toleransi tadi sudah saya berikan contohnya. Lalu yang kelima, ini adalah sopan santun. Sopan santun ini juga sangat-sangat teramat penting dalam sikap sosial. Bagaimana dia di tengah-tengah masyarakat, bagaimana dia terlebih-lebih di depan gurunya ya, orang tua. Sopan santunnya. Kalau misalnya ada guru lain masuk ke kelas. Nah, jika kita lihat, kita sering mengalami hal seperti ini pasti. Guru-guru hebat yang ada di sekolah pada saat sebelum pandemik ya. Guru lain datang ke kelas, tiba-tiba yang tadinya hening, terus karena guru yang lain datang tiba-tiba ribut. Nah, kita harus mengajarkan sopan santun. Misalnya lagi di rumah. Karena ini akan berefek ke lingkungan. Bagaimana saat ada orang yang datang ke rumah, kita harus bersikap baik, tidak kalau ke SD, apalagi kelas rendah ini yang paling sering ya. Kalau kelas tinggi mungkin sudah mengikutin, sudah paham. Kalau yang di SMP pun pasti sudah lebih paham lagi karena peserta kita hari ini juga ada yang dari sekolah SMP ya, tadi saya lihat SMP Negeri 29 tadi ada. Nah, balik lagi yang berikutnya atau yang terakhir adalah percaya diri. Sikap sosial percaya diri ini adalah salah satu yang paling penting juga ya. Bagaimana menanamkan rasa percaya diri. Jadi kalau misalnya ini terkait dengan percaya diri ini adalah rasa pertemanan. Bagaimana rasa percaya diri kita ini kita tanamkan, atau bagaimana rasa percaya diri si anak kita tanamkan dalam hal misalnya maju ke depan kelas. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita membuat dia percaya diri pada saat dia tampil. Ini adalah salah satu sikap sosial. Terkadang ada anak yang pintar, kita katakan dia berprestasi dalam bidang sains atau matematika, tetapi dia tidak percaya diri pada saat tampil di dalam kelas. Ada anak yang pintar dalam hal menggambar, tapi dalam menunjukkan ke depan kelas tidak percaya diri. Nah, bagaimana sikap kita sebagai pendidik menyikapi hal tersebut? Nah, itu dia. Yang berikutnya. Nah, tadi kalau kita membahas dari ke si anak, bagaimana untuk si guru? Guru peduli nggak akan sosial anak? Silakan Bapak Ibu menjawab sendiri. Atau guru tidak peduli dan tidak melek terhadap sosial anak? Ayo udahlah, misalnya jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, sopan santun, dan percaya diri. Mau si anak tadi mengikuti hal tersebut, silahkan. Atau mengikuti atau tidak, silahkan. Nah, kembali ke diri kita sendiri sebagai seorang pendidik. Kita ini peduli nggak terhadap sosial si anak? Karena, Bapak Ibu, sosial itu akan berpengaruh ke depannya. Bahkan saat kita tumbuh menjadi dewasa, sikap sosial ini akan kita perlukan. Jadi kalau tidak kita tanam dari sekarang, maka ini akan lama-lama menurun dan hancur. Tapi kalau kita menanam sikap sosial ini sudah dari dini, maka yakin dan percayalah anak didik kita ini akan menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, sopan santun, dan percaya diri ini akan diingatnya. Salah satu contohnya adalah misalnya mungkin kita katakan bagaimana ibu
Marlina menanamkan sikap sosial, salah satu contohnya adalah tentang tanggung jawab, maka dia pasti akan mengingat itu sampai dia menjadi orang sukses. Aku diajarkan sama Ibu Marlina tentang sikap sosial, tanggung jawab seperti apa. Makanya sampai sekarang aku bisa seperti ini. Nah, karena kita mengajarkan yang baik, pasti akan diikutin, yakin dan percayalah. Yang berikutnya adalah orang tua. Karena kita juga adalah orang tua, apakah kita peduli terhadap sosial anak? Atau kita orang tua yang tidak peduli terhadap sosial anak? Apakah kita sudah mengajarkan sosial kepada anak didik kita atau kepada anak kita sendiri? Apa kita belum terlalu kalau saya katakan terlalu peduli? Ya sudah, kalau misalnya dia mempunyai rasa tanggung jawab yang besar, bagus. Kalau enggak, ya udah, nanti akan tahu sendiri. Nah, itu tidak seperti itu, karena itu harus dimulai dari kita sendiri. Itu. Oke, berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah kepala sekolah, karena kita masuk ke bagian dari model. Jadi kepala sekolah di dalam sekolah ini apalagi kita PJJ ya statusnya. Jadi kepala sekolah saya harapkan dan kita berharap juga, mana tahu di sini ada kepala sekolah, bukan hanya guru saja, ada pemangku pejabat mungkin ya dari peserta. Model pengelolaan satuan pendidikan ini darurat kalau kita katakan. Ya, menentukan sistem pembelajaran ini menyediakan sumber belajar baru, menarik bagi peserta didik, guru dan orang tua melakukan pembinaan serta menentukan kepada guru. Jadi kepala sekolah ini bekerja sama dengan guru, komite sekolah, orang tua dalam hal penyediaan sumber belajar yang baru, yang dipandang penting dan dibutuhkan bagi peserta didik. Jadi peran kepala sekolah di sini memang sangat-sangat dibutuhkan. Jadi kepala sekolah sudah semestinya mendorong guru dan orang tua untuk mendesain pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Jadi selain kita tanamkan nilai sosial tadi kepada peserta didik, di masa pandemik ini juga kita harapkan sekolah juga harus mendapatkan pembelajaran dengan desain yang baru. Nah, jadi yang saya tawarkan di sini adalah bagaimana sih sebenarnya strategi pembelajaran itu. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu ya, karena kita masa pandemik seperti ini, yang paling kita alamin ini adalah tentang jaringan internet yang tidak merata. Salah satu contohnya adalah saya sendiri tadi pada saat menyampaikan materi, tiba-tiba hilang sinyalnya. Lalu bagaimana siswa yang tidak memiliki smartphone? Nah, strategi pembelajaran seperti apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi hal-hal seperti ini? Yaitu adalah dengan model pembelajaran blended learning. Nah, mungkin Bapak Ibu di sekolah pasti sudah tahu ya, apa itu blended learning. Ya, kita tahu ini adalah menggabungkan suatu pembelajaran dengan model-model yang kita ketahui. Jadi kepala sekolah harus memberikan suatu, kalau saya katakan, apakah di sekolah Bapak Ibu ini adakah diberikan diklatkah atau apakah tentang model-model pembelajaran? Nah, bagaimana cara menyatukan model tanpa harus meninggalkan kesan bahwasanya untuk anak didik kita ini memang paham untuk pembelajaran. Jadi karena ada yang namanya kan, kalau blended learning ini kan bisa melalui yang namanya Google Classroom, video, conference, atau yang lebih paling gampangnya adalah WhatsApp. Jadi dari nilai sosial tadi, kita masuk ke blended learning ini tadi,
bagaimana, karena kalau kita udah rasanya tanggung jawab tadi si anak untuk belajar, nah dia akan mengikutin apa yang terbaru hari ini. Karena apa? Karena kita sama-sama mempelajari hal ini yang terbaru. Walaupun sudah hampir 2 tahun ya masalah ini terjadi di dalam kehidupan kita atau di dunia ini. Karena bukan hanya Indonesia aja, tapi seluruh dunia. Nah, sebelum saya menutup perjumpaan materi saya mau membawakan dengan perkataan dari Bill Gates. Teknologi hanya alat, namun untuk menjadikan anak-anak bisa saling bekerja sama dan termotivasi, guru adalah yang paling penting. Jadi kuncinya sebenarnya adalah di tangan kita. Jadi sikap sosial tadi kita gabungkan dengan model pembelajaran blended learning ini, bagaimana cara kita menyampaikannya menjadi suatu pembelajaran yang lebih terperinci lagi. Kalau tadi saya menyampaikan dari sisi sosial, tapi saya mengenakan sedikit ke model pembelajaran, karena nanti atau esok, lusa atau besok ya, ada lagi pakar-pakar yang lebih memaparkan materinya tentang model pembelajaran. Sekian dari saya untuk Bapak Ahmad Yudi, saya kembali ke moderator. Terima kasih.